Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzian CN, channel yang membahas berbagai cerita horor, mistis, SCP, dan kisah menarik lainnya dalam bentuk cerita bergambar. Kali ini kita akan membahas cerita atau pengalaman horor dari seorang driver ojek online yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, bahkan sempat menjadi trending di Twitter maupun YouTube. Cerita ini mengisahkan tentang pengalaman seorang driver ojol bernama Herman, atau yang lebih sering dipanggil sebagai Kang Herman atau Kang Icang. Pada suatu malam, Kang Herman bertemu dengan temannya yang juga sesama ojol di depan Istana Plaza Bandung. Singkat cerita, temannya ini meminta bantuan Kang Herman untuk mengantarkan seorang customer dari Bandung menuju Subang. Teman Kang Herman yang mengaku meminta bantuan Kang Herman untuk mengantar penumpang tersebut dikarenakan dirinya tidak sanggup untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kang Herman yang bersedia membantu pun mengiyakan tawaran temannya yang sesama ojol tersebut. Di sana Kang Herman langsung bertemu dengan penumpang yang akan diantar. Sosok wanita berbaju putih yang bernama Cindy. Cindy mengaku ingin pergi ke rumahnya yang ada di daerah Subang. Cindy bercerita bahwa dia ingin pulang pergi dari Bandung ke Subang dan kembali lagi ke Subang dengan jasa ojek online. Karena Cindy baru saja mendapat tawaran untuk interview kerja di suatu bank keesokan paginya, sehingga dia harus kembali ke Bandung secepat mungkin. Setelah negosiasi, akhirnya Kang Herman setuju untuk mengantar Cindy pulang pergi dari Bandung ke Subang dengan ongkos Rp400.000. Sebelum berangkat, Cindy langsung naik ke motor Kang Herman di bagian pengemudi sambil menggunakan helm. Cindy meminta kepada Kang Herman agar dia membawa motor sampai ke tempat tujuan. Awalnya Kang Herman merasa heran dan enggan memperbolehkan, mengingat Cindy adalah seorang wanita dan tidak enak dengan pandangan rekan ojol lain di sekitarnya. Tetapi Cindy tetap memaksa. Akhirnya Kang Herman pun mengizinkan dengan syarat Cindy harus menggunakan jas hujan, mengingat malam itu hujan turun tidak terlalu lebat. Dan Cindy pun setuju, sehingga mereka bisa berangkat menuju Subang. Berangkatlah mereka dari Bandung menuju Subang sekitar pukul 9 malam. Kejadian aneh pun mulai bermunculan selama Kang Herman dan Cindy di perjalanan. Motor yang hanya dinaiki oleh 2 orang terasa berat saat berjalan. Meski Kang Herman dibonceng, bagi driver ojol yang telah sering membawa penumpang, tentu saja dia bisa merasakan keanehan ini. Kang Herman yang tidak terbiasa dibonceng oleh penumpangnya, apalagi saat malam hari menuju daerah yang cukup jauh dan tidak begitu dikenal, di dalam hatinya merasa khawatir bahwa akan ada hal buruk yang menimpanya, seperti begal atau perampokan. Di dalam hati Kang Herman terus berzikir dan berdoa. Seakan-akan tahu apa yang dipikirkan Kang Herman, Cindy mengatakan padanya agar Kang Herman tidak perlu takut. Dia bukanlah komplotan dari geng begal seperti yang dia pikirkan. Kang Herman pun merasa heran dengan perkataan Cindy yang seolah-olah dia bisa membaca pikiran Kang Herman. Selama di perjalanan, Cindy dan Kang Herman bercerita banyak hal, terutama Cindy yang banyak bercerita mengenai hal mistis dan gaib. Cindy mengaku dirinya selama ini bekerja sebagai pembuat konten video mistis bagi salah satu YouTuber kenamaan di Indonesia. Dia bahkan menawari Kang Herman untuk bekerja bersamanya sebagai driver yang bertugas mengantarkan Cindy untuk meninjau lokasi-lokasi mistis tertentu, karena Cindy mengaku nyaman berpergian dengan Kang Herman. Kang Herman berusaha merespon dan menanggapi semua cerita Cindy selama di perjalanan sebaik mungkin, sekaligus untuk menghilangkan rasa khawatir di hatinya serta meredakan dinginnya angin malam di atas motor saat hari hujan. Saat melewati tanjakan Emen, Kang Herman terkejut karena Cindy membunyikan klakson saat melewati tanjakan tersebut. Di sini Cindy berpesan, jika melewati tanjakan Emen kita harus membunyikan klakson atau membuang puntung rokok. Untuk yang belum tahu apa itu tanjakan Emen, tanjakan Emen adalah sebuah tanjakan yang diyakini angker dan seram. Di sana sering terjadi kecelakaan tragis yang merenggut nyawa pengendara. Kenapa diberi nama Emen? Karena dulu pernah terjadi kecelakaan sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang bernama Emen, dan diyakini bahwa hantunya bergentayangan dan mengganggu pengguna jalan.
Selama melewati tanjakan, Cindy bercerita tentang kekesalannya terhadap orang-orang yang terus menyalahkan Kang Emen atas kecelakaan yang terjadi di sana. Padahal Kang Emen yang diyakini sebagai hantu penghuni tanjakan tersebut juga merupakan seorang korban di tanjakan. Setelah itu di perjalanan, Kang Herman dibuat terheran-heran dengan apa yang dia lihat di jalan. Dia melihat seseorang yang tengah jogging di pinggir jalan yang gelap dan hujan pada saat malam hari. Kang Herman pun bertanya kepada Cindy tentang hal tersebut. Dengan santai Cindy menjawab itu adalah hal yang biasa. Orang tersebut memiliki gangguan jiwa dan sudah terbiasa seperti itu. Kang Herman yang mulai merasa ada yang tidak beres, tetap berusaha berpikiran positif dan tetap fokus mengawasi jalan, dan Cindy yang membawa kendaraan. Kejadian aneh tak berhenti di situ. Saat mengamati Cindy yang membawa motor di jalanan yang lurus, tiba-tiba saja Cindy berbelok tajam seolah melewati tikungan. Kang Herman pun kaget dan beristighfar. Namun tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Kang Herman pun bertanya kepada Cindy, "Neng, kok tadi kita belok ya? Bukannya jalannya lurus ya, Neng?" Cindy pun menjawab, inilah alasan dia meminta agar dia yang membawa motor. Jika saja Kang Herman yang membawa, pasti mereka akan kecelakaan karena berjalan lurus dan tidak berbelok. Kang Herman pun yakin ada yang tidak beres dan menyadari ada sesuatu yang mengganggu mereka saat di perjalanan. Singkat cerita, sampailah Kang Herman di daerah tempat tinggal Cindy. Sebelum mendekati rumah, Cindy meminta Kang Herman melepas atribut ojolnya dan menunggu di depan gang rumahnya dengan alasan ayahnya akan sangat marah jika mengetahui Cindy menggunakan motor dari Bandung ke Subang. Cindy meminta Kang Herman untuk menunggu di depan gang. Cindy mengaku rumahnya ada di paling ujung dan dia akan kembali sebentar lagi setelah mengambil perlengkapannya. Kang Herman pun menyetujui dan menunggu Cindy sambil merokok. Setelah beberapa lama, Kang Herman mulai resah dan curiga karena Cindy tak kunjung kembali. Kang Herman beranggapan bahwa dirinya telah ditipu. Akhirnya, Kang Herman pun memutuskan untuk mencari rumah Cindy. Namun saat sampai di ujung gang, dia menemukan sebuah rumah tua yang terlihat kumuh, kotor, dan rusak seperti tak berpenghuni. Kang Herman pun berkeliling di daerah sekitar dan menanyakan apakah ada yang mengenal seorang wanita bernama Cindy. Namun, sebagian dari mereka menjawab tidak tahu. Kang Herman yang kebingungan dan merasa ditipu, akhirnya memutuskan mencari bantuan dengan mencari rekan ojol lainnya di daerah Subang. Hingga sampailah Kang Herman di base camp driver ojol. Di sana Kang Herman bercerita kejadian yang baru saja menimpanya. Para rekan ojol berniat membantu untuk mencari Cindy, namun karena waktu telah menunjukkan hampir tengah malam, Kang Herman diminta untuk beristirahat dan bermalam di base camp mereka. Keesokan harinya, saat subuh sekitar pukul 5 pagi, Kang Herman diminta rekan ojol yang lainnya untuk segera pulang ke rumah agar bisa beristirahat. Untuk masalah Cindy, mereka akan berusaha untuk mencari dan menelusurinya. Kang Herman pun berterima kasih atas bantuan dan pertolongan rekan-rekan ojol yang dia temui. Dia pun bergegas pulang. Keesokan lusa, tepat pukul 3 pagi, Kang Herman mendapatkan pesan WhatsApp dari rekan sesama ojol yang ada di Subang yang kemarin membantunya. Pesan tersebut berisi meminta Kang Herman untuk sabar dan ikhlas atas kejadian yang menimpanya. Ternyata setelah ditelusuri, di daerah sekitar Kang Herman mengantarkan Cindy, orang-orang tersebut mengatakan bahwa wanita yang bernama Cindy yang tinggal di daerah tersebut telah meninggal 4 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan ketika berkendara dari Bandung menuju Subang. Mungkin cukup sekian konten cerita bergambar kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di konten cerita bergambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.